tentang orang yang mati syahid, diberikan oleh Allah kehidupan dan rezeki. Kita tidak tahu, kehidupannya beda dengan kehidupan alam dunia. Jadi kehidupannya beda. Jadi ada kehidupan dunia. Kemudian yang setelah itu, setelah alam dunia, barzakh. Setelah alam barzakh, alam akhirat. Di barzakh beda dengan dunia. Seperti para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka, para nabi dan para rasul hidup di kuburnya. Tapi apakah sama dengan kehidupan kita? Beda jauh. Para nabi, para rasul itu hidup di kuburnya. Dan tanah itu haram memakan jasadnya para nabi. Haram makan jasadnya para nabi. Tapi beda dengan kehidupan dunia. Diberikan rezeki juga beda dengan rezeki yang ada di muka bumi ini. Kita nggak tahu, wallahu alam. Kita nggak tahu. Bagaimana kalau kita menolong orang tua untuk membayarkan hutangnya? Apakah termasuk kita juga termasuk jihad? Ya, kita membantu orang tua, berbuat baik pada orang tua. Sekarang orang tua punya utang, ya kita harus berusaha bagaimana untuk membayarkan. Kesian dia kalau dia sampai terlilit utang yang kita nggak bayarkan. Bagaimana nanti di akhirat nanti? Berat hukumannya. Maka kita berusaha bagaimana kita juga memberikan nasihat kepada orang tua kita, jangan gampang-gampang berutang. Kita berikan nasihat dengan nasihat yang baik, dengan lemah lembut, dan juga kita berdoa kepada Allah agar orang tua kita juga diberikan hidayah oleh Allah. Tidak gampang dalam masalah utang ini. Yang dimaksud dengan memberikan syafaat kepada orang keluarganya, artinya dia dapat memberikan syafaat, pertolongan nanti di hari kiamat. Jadi di hari kiamat, bahwa Nabi memberikan syafaat, malaikat memberikan syafaat, dan orang-orang yang beriman juga memberikan syafaat. Syafaat ini diingkari oleh kelompok yang sesat. Yang pertama Khawarij, yang kedua apa? Mu'tazilah. Karena bagi mereka, menurut Khawarij dan Mu'tazilah, bahwa orang yang berbuat dosa besar itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Sedangkan Ahlussunnah berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar dari orang-orang yang beriman, dia seandainya diazab oleh Allah dengan sebab dosanya, tidak kekal dalam neraka. Dan dia pasti nanti akan masuk ke surga selama masih ada seberat dzarah iman dalam hatinya. Akhirnya juga ke surga. Nah, untuk keluar dari neraka ini, itu bisa dengan syafaat. Nabi memberikan syafaat, kemudian juga malaikat memberikan syafaat, juga orang yang beriman. Termasuk orang yang mati syahid memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Jelas? Bagaimana kalau kita melihat kemungkaran, kesyirikan, bid'ah yang kita diperintahkan untuk jihad, bagaimana di hadapan kita yang seperti ini? Nah, para ulama menjelaskan kita mampu atau tidak. Kan Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika liman. Bapak kamu melihat kemungkaran, rubah dengan tangan kamu. Enggak sanggup dengan tangan kamu, enggak sanggup dengan lisan kamu, dan itu selama-lama iman. Jadi ini harus kita rubah dulu dengan apa kita mampu atau tidak. Kemudian harus dilihat juga, kata Ibnu Qayyim, maslahat atau tidak. Apakah dengan kita rubah kemungkaran hilang sama sekali atau diganti kemungkaran yang lebih besar? Ya, harusnya kepada maslahat dan mafsadah. Ya, jangan kita mengatakan bahwa ada orang berbuat kemungkaran, kita lawan. Oke, mati syahid. Ini bukan mati syahid, konyol namanya. Sebab masih mungkin dia untuk melaporkan ke ulil amri atau orang yang lebih berkuasa lagi daripada dia untuk dihilangkan kemungkaran. Ada tahapannya disebutkan oleh para ulama. Apakah tadi disebutkan dengan melawan tokoh-tokoh yang zalim, bid'ah, termasuk jihad? Termasuk jihad melawan Syiah. Tadi sudah saya bilang termasuk jihad kita untuk berjuang, artinya menutup jalan berkembangnya ajaran yang sesat ini. Makanya kita harus punya hubungan dengan ulil amri, bagaimana supaya tokoh-tokoh ahlul bidah ini enggak terus-menerus ceramah di mana-mana. Begitu juga bukunya tidak berkembang.
kemudian kegiatannya juga tidak terus. Itu harus dengan ulil amri. Nggak bisa dengan kita sendiri. Kita mau melarang dia di satu masjid, dia akan pindah ke masjid lain. Kita larang masjid taklim, kita akan pindah ke masjid lain. Tapi dengan ulil amri akan dilarang. Bahwa ini aliran sesat, membahayakan kaum muslimin. Bab Syiah awalnya ya berdakwah apa saja mengajak orang. Yang nantinya kalau dia sudah berkuasa disembelih kaum muslimin oleh Syiah ini. Paling jahat sepanjang sejarah Syiah kepada kaum muslimin. Karena kalau kita lihat sudah beda ajaran dengan ajaran Islam. Dan dia selalu bekerja sama dengan Majusi dan bekerja sama dengan Yahudi selama-lamanya. Dan kesamaannya sama. Antara Yahudi dengan Syiah ini ada kesamaan yang disebutkan oleh para ulama.